baik kita memiliki ketenangan daripada apa? Bersaing. Bersaing satu sama yang lain. Mana yang lebih, saya lebih hebat dari saudara, saya lebih hebat dari A, B, C, D, E, lebih baik daripada, saya mau ke gereja, mau pakai apa, baju apa, tas apa. Saya sedang mempelajari kitab pengkhotbah. Dan sekarang saya akan membawakan kitab pengkhotbah pasal 4. Sebelumnya kita sudah membahas pengkhotbah pasal 1, pengkhotbah pasal 2, pengkhotbah pasal 3. Di pengkhotbah pasal 4 ini sangat berbeda dengan pengkhotbah 1, 2, dan 3. Kenapa? Di pengkhotbah pasal 4 ada 4 permasalahan yang dinyatakan oleh Raja Salomo. 4 permasalahan. 4 permasalahan ini harus dihadapi oleh umat Tuhan dengan bijaksana atau dengan bijaksini. Kenapa? Karena apa bedanya bijaksana dan apa bedanya bijaksini? Untuk dapat mengerti itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kendaki dan dapat melakukan segala perintah-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan kami untuk menjadi bijaksana di hadapan Tuhan. Amin. Pada saat saya kuliah di Universitas Advent Indonesia, saya memiliki seorang dosen yang sangat baik kepada saya. Namanya adalah HSP Selitonga. Kalau saudara tahu siapa dia punya keponakan? Itu saudaranya. Keponakannya adalah Elisa Siregar. Dia adalah, dosen saya ini adalah doktor teologia Perjanjian Lama. Dan pada saat itu dia memberikan tugas kepada saya untuk membahas kitab pengkhotbah dalam 1 semester. 1 semester itu disuruh kami datang setiap kelas, setiap orang memiliki tugas masing-masing. Saya salah satunya adalah kitab pengkhotbah. Karena saya suka. Dan teman saya ada Kidung Agung, teman saya ada ambil Kidung. Jadi setiap orang bahas satu kitab Perjanjian Lama. Dan satu kata yang selalu dibilang kepada kami pada saat itu, jadilah bijaksana, tidak menjadi bijaksini. Saya berpikir, apa itu bijaksana? Apa itu bijaksini? Dan pada saat itu saya menemukan itu, apa arti bijaksana, apa arti bijaksini di pengkhotbah 4 ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Lebih baik menjadi seorang muda miskin tetapi berhikmat. Siapa raja tua yang dikatakan di dalam pengkhotbah 4 ayat 13? Adalah Salomo sendiri. Dia adalah sebelumnya di awal pemerintahan dia adalah raja yang berhikmat. Orang muda itu siapa? Raja Salomo sendiri. Pada saat dia menjadi di awal pemerintahannya dia berserah kepada Tuhan, dia adalah seorang raja yang berhikmat. Seorang muda yang berhikmat. Tapi setelah dia menjadi apa? Jauh dari Tuhan, dia menjadi orang yang apa? Bodoh. Pada saat dia berhikmat, dia mengandalkan Tuhan menjadi bijaksana. Tapi pada saat dia tidak mengandalkan Tuhan, menjadi orang bodoh, menjadi bijaksini. Hanya dirinya yang dia pikirkan. Jika diberi nasihat oleh tua-tua Israel, apa yang terjadi? Tua-tua Israel itu
dibinasakan. Siapa yang memberi nasihat kepada Raja Salomo akan dia apa? Dibinasakan. Makanya dikatakan lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau lagi diberi peringatan. Pada saat umat-umat Tuhan mau diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya, bahwa saudara sedang dalam kondisi yang salah, atau kita menjadi apa? Bijaksana, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita. Di dalam kitab Pengkhotbah 4, ada 4 permasalahan. Bila kita menjadi bijaksana, menjadi mengandalkan Tuhan, kita akan tahu bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau kita mengandalkan diri, kita akan menjadi orang yang melakukan tindakan itu. Yang pertama di dalam Pengkhotbah 4 ayat 1-3, permasalahan yang timbul adalah penindasan. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 1 berkata, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang tertindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak mereka, orang-orang yang menindas adalah ada kekuatan, ada kekuasaan. Ada 4 kata yang sangat penting di dalam itu adalah penindasan, air mata, menghibur, dan kekuasaan. Kenapa ada 4 kata ini? Karena Raja Salomo dia sendiri, ini menceritakan dirinya sendiri dalam Pengkhotbah pasal 4. Raja Salomo dia memiliki kekuasaan. Dia yang menindas. Dia yang apa? Dia melihat air mata orang yang menindas. Dia yang tidak menghibur orang yang tertindas karena dia yang menindas. Pada pemerintahan Salomo, pada saat di pertengahan pemerintahan setelah dia jauh daripada Tuhan, dia adalah raja yang menindas orang lain. Dia adalah raja yang memiliki kekuatan yang begitu super power sehingga tua-tua Yehuda tidak pernah dipakai lagi pada saat itu. Tua-tua bangsa Israel tidak dipakai pada saat itu. Yang dia dengar siapa? Hanya dirinya sendiri. Dan di dalam penindasan yang dia buat, dia melihat air mata, tapi tidak dapat dia hibur karena dia yang menindas. Di dalam Alkitab ada pernyataan di dalam ayat 35 ayat 9. Orang menjerit oleh karena banyak penindasan. Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Kalau kita lihat kondisi pada saat ini, bagaimana dunia pada saat ini? Apakah terjadi penindasan yang terjadi di dalam dunia ini? Mungkin tidak seperti dulu lagi dalam bentuk penjajahan. Tapi apakah kita dapat melihat banyak orang-orang yang tertindas oleh perekonomian yang terjadi pada saat ini? Apakah kita sebagai orang-orang yang bijaksana, yang selalu mengandalkan Tuhan, bisa melihat penderitaan orang-orang ini? Atau kita menjadi orang yang bijaksini, menghiraukan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Kita dipanggil sebagai umat Tuhan pada saat ini bukan untuk menghiraukan. Kita dipanggil untuk menolong orang yang tertindas. Raja Salomo pada saat itu tidak bisa menolong karena dia yang menindas. Tapi saat ini kita dipanggil untuk menolong orang-orang yang tertindas. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa perbuat? Di dalam Mazmur 39 ayat 12 dikatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telingamu kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti sebuah nenek moyangku.
Dalam Mazmur 39 ayat 12 menekankan, Tuhan tidak, sebuah teriakan terjadi untuk menghapuskan air mata kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk menghapus air mata itu. Tuhan memanggil kita untuk menghapus air mata dari orang yang tertindas. Tetapi kalau kita tidak mau melakukannya, maka kita adalah orang bijaksana yang suka melihat penderitaan orang lain. Di dalam Mazmur 69 ayat 20 katakan, "Cela itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati." Kenapa bisa tidak terjadi penghiburan? Tidak terjadi penghiburan. Kenapa? Karena umat-umat Tuhan sudah tidak menjadi bijaksana lagi. Yang muncul adalah di dalam kehidupan kita adalah saling mencela, saling mematahkan hati kita, membuat orang lain putus asa, bukan untuk memberikan apa? Belas kasihan. Tuhan memanggil kita keluar. Dalam Wahyu 14 dipanggil kita keluar. Keluar bukan untuk mematahkan hati orang lain. Keluar bukan untuk mencela orang lain. Keluar untuk apa? Memberikan penghiburan. Kekuasaan, kekuatan. Tadi malam tadi sekolah sahabat saya singgung sedikit. Yesaya 40. Siapakah yang memberikan kekuatan? Siapa yang memberikan kekuasaan? Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kekuasaan adalah siapa? Tuhan. Tuhan yang mengangkat raja. Tuhan yang mengangkat pemimpin. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Salomo pada akhirnya menyadari apa yang dia lakukan itu adalah sia-sia. Kenapa? Apa yang dia buat, dia pikir menyenangkan hatinya untuk menindas orang lain, mengumpulkan harta. Dia pikir dengan memiliki istri yang banyak, harta yang banyak, kekuasaan yang dia miliki itu dapat menyenangkan hatinya. Tidak. Dia tampak sebagai raja tua yang apa? Bodoh. Pertanyaan kepada kita pada saat ini, apakah kita sudah menjadi orang bijaksana? Memilih jadi orang bijaksana atau menjadi bijaksini? Apakah kita menjadi orang umat-umat Tuhan yang sama seperti Salomo di awal pemerintahannya atau di pertengahan pemerintahannya yang memberontak terhadap Allah? Kalau gitu, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 2 ada satu kata yang sangat penting. Mungkin Om Angli boleh baca. Ada. Atau Tante Eti, Pengkhotbah 4 ayat 2. Menarik ya. Katanya, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang yang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia. Kenapa Salomo katakan yang sudah mati lebih bahagia daripada orang yang hidup, sekarang masih hidup? Kenapa? Menarik, dalam bahasa Inggrisnya, lebih bahagia itu beda. Di dalam King James katakan, wherefore I praise. Wherefore I praise. Apa arti I praise? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, kenapa dikatakan wherefore I praise? Sepertinya sebuah pertanyaan, kenapa sampai Salomo mengatakan I praise? Puji Tuhan. Karena I praise itu hanya untuk Tuhan.
lebih memuji Tuhan. Lebih memuji Tuhan karena apa? Orang yang lebih meninggal itu lebih bahagia, puji Tuhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena apa? Karena kita belum melihat apa yang akan terjadi di depan. Di Pengkhotbah 4 ayat 3 dikatakan bahwa tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Puji Tuhan, kenapa puji Tuhan? Karena puji Tuhan mereka belum lihat yang akan lebih jahat dan akan lebih jahat lagi. Kalau itu, Raja Salomo sudah melihat bahwa dunia pada akhirnya akan lebih apa? Lebih jahat lagi. Jadi puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena apa? Sudah beristirahat. Karena apa? Dia tidak melihat kejahatan yang semakin jahat. Kalau begitu, bagaimana kita sebagai orang yang bijaksana? Pada saat melihat penindasan yang terjadi, kita harus berlakukan untuk menghibur mereka, menghapus air mata. Pada saat ada masalah yang dihadapi, kita harus turun tangan untuk menolong mereka. Sekarang, masalah apa yang kedua yang muncul di permukaan dunia ini menurut Raja Salomo? Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai 6. Sangat penting. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati. Wow, Raja Salomo setelah dia tulis masalah terbesar pertama adalah penindasan karena dia yang menindas. Yang kedua, dia tulis adalah iri hati. Diulang sana, aku melihat segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati. Kenapa? Ada apa? Orang bersusah payah bekerja, apakah itu salah? Tidak salah. Dalam Bible Commentary dari Andrews University mengatakan bahwa kenapa dikatakan itu menjadi iri hati adalah apa? Persaingan. 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 Kalau sahabat ini mobilnya Brother Aaron mungkin masih ini. Oh nanti ada yang bawa mobil BMW. Oh nanti berikutnya Mercedes. Persaingan. Persaingan yang terjadi. Iri hati. Jadi jeripaya dan segala kecakapan itu adalah iri hati. Dan itu yang menyebabkan segala jeripaya dan kecakapan kita, segala usaha kita menjadi sia-sia. Itu yang membuat itu menjadi sia-sia. Sehingga orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Yang paling penting bukan kecakapan, bukan jeripaya, adalah Salomo katakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Apa artinya? Lebih baik kita memiliki ketenangan daripada apa? Bersaing. Bersaing satu sama yang lain. Mana yang lebih, saya lebih hebat dari saudara, saya lebih hebat dari A, B, C, D, E, lebih baik daripada, saya mau ke gereja, mau pakai apa, baju apa, tas apa. Di sini dikatakan, lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Kenapa? 2 kali lipat, walaupun kita bekerja 4 kali lipat,
untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Itu tidak baik. Itu masalah yang Salomo katakan di dalam Pengkhotbah pasal 4. Itulah iri hati. Kerja keras tidak salah. Yang salah, ingin bersaing. Itu yang salah. Ingin bersaing membuat kita lupa Tuhan. Ingin bersaing, kita lupa waktu untuk melayani Tuhan. Ingin bersaing, membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam masalah yang ketiga, masalah pertama tadi adalah apa? Masalah apa? Penindasan. Yang kedua apa? Iri hati. Masalah yang ketiga yang Salomo katakan adalah Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12, namun kita akan baca yang Pengkhotbah 4 ayat 9. Saya minta orang muda yang baca Pengkhotbah 4 ayat 9. Matthew. Jadi masalah ketiga adalah apa? Kalau dibilang situ berdua lebih baik daripada seorang diri, apa artinya? Masalah yang ketiga, pasangan. Pasangan itu adalah masalah. Kenapa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang lebih baik dalam jeripayah mereka. Apa baiknya sih memiliki pasangan? Apa baiknya tidak memiliki pasangan? Kita Pengkhotbah mengatakan itu. Raja Salomo memiliki berapa istri? Berapa istri? Salomo 1000. Makanya dia berikan masalah terbesar adalah apa? Pasangan. Dikatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kalau jatuh, ada yang mau angkat, menolong. Kalau kita memiliki pasangan, ada yang menolong. Tapi kalau sendiri apa yang jadi? Kalau sendiri apa yang jadi? Ya kalau sudah lagi sakit hati, ya sakit hati, no? Nggak ada yang untuk teman untuk curhat, nggak ada yang untuk teman untuk ngobrol. Ini Salomo, makanya dibilang Tuhan tahu mana yang terbaik, makanya diberikan pasangan. Dan Raja Salomo mengatakan itu. Tapi cari pasangan, cari yang cinta Tuhan. Karena di sini Salomo katakan, karena kalau mereka jatuh, seorang mengangkat temannya. Cari yang cinta Tuhan. Jadi mendorong kita. Mendorong untuk dekat dengan Tuhan. Mendorong untuk melayani Tuhan. Mendorong mengutamakan Tuhan dari orang lain. Itu masalah pasangan. Karena kita berpikir, kita boleh sendiri. Salah. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu untuk sendiri. Tuhan memberikan pasangannya. Pasangan itu diberikan untuk menolong. Pada saat kita ada masalah, dia akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Karena pasangan itu adalah malaikat yang Tuhan titipkan untuk kita. Saya bisa jatuh, tapi In bisa menguatkan saya. In bisa jatuh, tapi saya bisa mengingatkan In. Itulah tugasnya Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah menganjurkan seorang sendiri. Tuhan menganjurkan untuk saling menolong. Itu adalah masalah yang ketiga yang Salomo perhatikan dalam kehidupan manusia.
Masalah keempat. Wah, sudah senang nih, semua habis. Masalah keempat adalah menjadi bijaksana atau menjadi bijaksini. Pengkhotbah 14 ayat 15. Tolong ada yang baca. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 15. Aduh, terlalu banyak kita. Pengkhotbah 4 ayat 15. Jadi orang muda tadi yang bijaksana itu menjadi apa? Pengganti raja yang bodoh itu. Karena apa? Pada saat umat-umat Tuhan menjadi seorang bijaksana, mendengar Tuhan, mendengar seruan panggil Tuhan, kitalah pemimpin melebihi pemimpin di dunia. Kitalah yang memimpin orang-orang untuk datang kepada Yesus. Tapi pada saat kita menjadi bijaksini, kita memimpin orang untuk jatuh dalam dosa. Karena itu, pilihlah pada hari ini mau jadi bijaksana atau bijaksini. Ikut Tuhan atau ikut diri kita. Ikut Tuhan atau memilih bersenang dengan keinginan hati kita. Ikut Tuhan atau mengikut selera dunia. Pilihlah. Tapi yakinlah, saya bersama dengan keluarga saya akan memilih Tuhan. Sebagaimana Joshua sudah memiliki ketetapan, Hanaya, Misael, dan Azaria mengambil keputusan, dan Daniel memiliki ketetapan untuk memilih Tuhan. Amin.